Halo teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Kak Maulana akan melanjutkan bacaan buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Iya, baik. Kali ini ceritanya melanjutkan kisah Nabi Zakaria, yang dimana Nabi Zakaria memiliki anak bernama Nabi Yahya. Ya, kok kamu tahu sih? Aku kan udah baca, udah dengar ya. Ya, baik. Kita akan bercerita tentang kisah Nabi Yahya ya. Ya. Tapi sebelum cerita, Kak Maulana akan bernyanyi dulu ya. Oke, siap ya. 1, 2, tikus. Kok tikus? 3. 1, 2, 3. Bismillah sudah ku ucapkan, bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan, itulah kawan Nabi ajarkan. Jadi, sebelum melakukan apapun, kita awalin dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi seperti kita tadi ya, sebelum bikin video ini kita udah membacakan basmalah ya. Baik, kita langsung cerita ya. Oke, kamu duduk dulu. Oke. Ya. Baik, Kak Maulana akan melanjutkan buku Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Kali ini Kak Maulana akan menceritakan kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah anak Nabi Zakaria. Ia lahir dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang beriman. Oleh sang ayah, Nabi Yahya dididik menjadi sosok yang teguh dalam ketaatan. Allah pun memberikan hikmah dalam diri Nabi Yahya yang tercermin dalam kesehariannya sejak ia masih anak-anak. Suatu ketika, teman-teman Nabi Yahya mengajaknya bermain. Namun, Nabi Yahya menolak ajakan teman-temannya. Allah menciptakan kita bukan untuk bermain-main, kata Nabi Yahya. Nabi Yahya memiliki sifat penyayang. Ia juga sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia selalu mentaati keduanya dan tidak pernah menyakiti hati mereka, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nabi Yahya tumbuh menjadi seorang pemuda yang soleh. Ia memiliki akhlak yang sangat terpuji. Ia senang beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia sering menangis karena takut akan dosa dan neraka yang menyala-nyala. Ia sangat berhati-hati dalam memasukkan makanan karena khawatir menelan sesuatu yang haram. Setelah Nabi Zakaria wafat atau ayahnya wafat, Nabi Yahya menggantikannya dalam berdakwah. Nabi Yahya kemudian menyampaikan 5 nasihat kepada Bani Israel atas perintah dari Allah. Wahai kaumku, sesungguhnya Allah telah memerintahkan 5 hal untuk kamu lakukan. Kelima hal itu adalah hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan menyekutukannya dengan apapun. Kerjakan sholat, laksanakan puasa, bayarlah zakat, serta ingatlah Allah dengan senantiasa berzikir kepadanya. Pesan Nabi Yahya. Selain sangat sulit diajak menyembah Allah, keburukan Bani Israel yang lain diantaranya adalah tidak segan membunuh Nabi yang diutus Allah kepada mereka. Hal inilah yang terjadi pada diri Nabi Yahya. Ia dibunuh oleh Bani Israel yang tidak senang dengan dakwanya. Kejadian itu bermula ketika Raja Bani Israel di Damaskus berniat menikahi seorang wanita. Wanita itu pun bersedia dijadikan istri oleh raja. Padahal raja dan wanita itu adalah mahram. Si wanita adalah keponakan raja yang secara hukum Allah haramkan untuk dinikahi. Nabi Yahya kemudian mendatangi raja. Ia memberitahu kepada sang raja bahwa haram bagi seorang menikah dengan orang yang masih mahramnya. Barang siapa melakukan, maka ia telah melakukan maksiat dan kemungkaran. Mahram itu artinya bersaudara ya teman-teman ya. Ternyata sang raja tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yahya.
Ia sangat marah. Begitu pula wanita yang ingin dinikahinya. Wanita itu bahkan menghasut sang raja agar membunuh Nabi Yahya. Raja Bani Israel yang sudah dikuasai setan dan hawa nafsu itu kemudian memerintahkan orang untuk membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya pun dibunuh ketika sedang sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah sifat Bani Israel. Mereka tidak segan membunuh Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Mereka tidak sadar bahwa semua yang mereka lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Alhamdulillah. Gimana teman-teman cerita tentang Nabi Yahya? Kasihannya Nabi Yahya ya. Dia mendapatkan ujian yang luar biasa dari Bani Israel. Yuk teman-teman, katakan yang benar itu benar. Yang salah itu salah. Ya, jangan pernah takut. Baik? Oke, sampai jumpa di cerita kamu yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.